Hai anak-anak ibu kelas 9, hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan daring dengan pembelajaran yang akan kita lanjutkan di materi konsumsi. Kalau pada minggu lalu kamu sudah mempelajari tentang distribusi, maka hari ini kita akan masuk pada kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumsi. Konsumsi sendiri bisa kita artikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, dimana ketika kegiatan konsumsi ini merupakan salah satu bentuk dalam pemenuhan kebutuhan, baik yang dilakukan secara perlahan ataupun sekaligus. Nah, pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut sebagai konsumen. Nah, dengan adanya konsumsi itu tadi, maka kita akan mengetahui apakah tujuan dilakukannya kegiatan konsumsi. Tujuan dilakukannya kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Baik itu tadi konsumsi yang digunakan itu adalah menghabiskan nilai guna barang ataupun menghabiskan nilai guna jasa. Kita akan masuk pada materi ciri-ciri benda konsumsi. Ciri-ciri benda konsumsi yang pertama adalah benda ekonomi. Benda ekonomi atau benda yang digunakan dengan perolehan melalui pengorbanan. Artinya, benda ekonomi ini benda yang kita perlukan tetapi kita harus membutuhkan pengorbanan untuk memperoleh. Contoh, ketika kita ingin mendapatkan tas sekolah ataupun sepeda, maka kita membutuhkan uang, memerlukan pengorbanan seperti uang untuk membeli tas ataupun sepeda tersebut. Kemudian, benda konsumsi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, nasi dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Adapun mesin penanam padi atau cangkul yang digunakan untuk bertani merupakan benda produksi karena digunakan dalam kegiatan produksi. Namun nasi sendiri itu merupakan benda konsumsi yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup seseorang. Sedangkan untuk benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Contoh, nilai segelas air minum langsung habis setelah diminum. Nah, ini adalah ciri-ciri dari benda konsumsi, di mana nanti ini bisa kita bedakan antara ciri yang pertama, kedua, dan ketiga dilihat dari bentuk benda yang kita konsumsi, dan itu kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi berikutnya kita akan masuk pada jenis-jenis pembagian benda konsumsi. Benda konsumsi bisa kita bedakan atas pembagian yang pertama, yaitu benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian. Contoh, minuman yang kita minum, ya, itu sekali pemakaian. Dan yang kedua yaitu benda yang pemakaiannya berulang-ulang. Contoh bisa kita lihat pada penggunaan baju, tas, sapu, sepatu yang bisa kita pakai secara berulang-ulang. Kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu konsumen dan perilaku konsumen. Kita akan membahas apa saja yang menjadi karakteristik dari konsumen dan jenis-jenis konsumen itu sendiri. Nah, untuk jenis-jenis konsumen yang pertama yaitu konsumen individu atau konsumen perseorangan, di mana kita bisa mengambil contoh seorang anak yang membeli sebuah buku di toko buku. Maka yang mengkonsumsi secara individu adalah anak tersebut. Sedangkan konsumen institusi atau konsumen organisasi atau kelompok, contoh seorang kepala sekolah membeli pakaian seragam untuk para guru-gurunya. Jadi dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana karakteristik dari konsumen itu sendiri. Yang pertama dilihat dari faktor demografi. Kalau dikatakan demografi di sini berarti terkait pada masalah kependudukan.
dengan unsur-unsur yang sangat luas dan beragam. Yang dilihat dari karakteristik yang kedua, dilihat dari segi geografinya. Maksudnya di sini terkait dengan penyebaran penduduk dan penyebaran lokasi pemukiman. Nah, tadi kalau demografi itu berarti dilihat dari masalah kependudukannya. Kalau dari geografinya dilihat dari letak penyebaran penduduk dan penyebaran lokasi pemukiman penduduk. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga dari psikografi, artinya terkait di dalamnya yaitu hobi, kesenangan, kebiasaan, kepercayaan, keyakinan, selera, orientasi dalam kehidupan. Demikian pembelajaran kita satu hari ini. Selamat belajar, dan penugasan untuk hari ini ada soal di dalam slide ini, silakan dikerjakan. Nanti hanya menuliskan absennya saja. Setelah selesai silakan post di pengumpulan tugas Edmodo.